Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farul Brilian Cahya. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi penilaian di organisasi manajemen perusahaan industri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang VUCA, yaitu ada volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama ada pengertian VUCA. VUCA dapat didefinisikan perilaku sebuah kelompok dan individual sebuah organisasi dalam mengidentifikasi kegagalan sistem dan kegagalan perilaku. Bahkan untuk sebagian besar organisasi kontemporer di macam-macam sektor. Contohnya ada bisnis, militer, pendidikan, dan lainnya. VUCA merupakan kode praktis untuk kesiapan dan kesadaran dalam mengatasi perubahan. Salah satu tantangan yang harus dihadapi di dunia bisnis maupun pemerintahan adalah VUCA Word. VUCA yang merupakan singkatan dari volatility yang artinya bergejolak, uncertainty yang artinya ketidakpastian, complexity yaitu kompleks, dan ambiguity ketidakjelasan. Merupakan gambaran situasi di dunia bisnis di masa kini. Istilah ini awalnya diciptakan oleh militer Amerika, yaitu menggambarkan situasi geopolitik saat itu. VUCA, volatile, artinya bergejolak. Volatilitas merupakan sebuah kondisi ketidakstabilan yang diakibatkan oleh perubahan drastis atau cepat. Tantangannya tidak terduga dan mungkin durasinya tidak diketahui. Dan satu lagi ada uncertain, yang artinya tidak pasti. Ketidakpastian adalah keadaan di mana suatu peristiwa sama sekali tidak dapat diprediksi atau dapat dikatakan tidak diharapkan sama sekali. Sini ada kompleks, yang artinya kompleks ya. Kompleksitas adalah kondisi ketika perusahaan mengalami masalah yang berkepanjangan dan rumit serta saling terhubung. Dan yang terakhir ada ambiguity, yang artinya tidak jelas. Ambiguitas adalah situasi di mana tidak ada yang jelas. Suatu peristiwa ditafsirkan secara berbeda oleh orang yang berbeda. Ada banyak manifestasi pada bagian kejelasan suatu peristiwa. Yang kedua ada dampak VUCA pada organisasi. Disrupsi teknologi, kemajuan baru dalam teknologi. Dari blockchain hingga kecerdasan buatan membentuk kembali pasar preferensi pelanggan setiap hari. Ketidakstabilan pasar, dunia kita menjadi semakin tidak stabil yang berdampak pada perilaku pasar global dan lokal. Misalnya, serangan teroris, pemerintahan yang tidak stabil, dan krisis keuangan global yang telah mengganggu ekonomi. Konsumen yang berubah-ubah dengan pilihan yang belum pernah ada sebelumnya. Loyalitas konsumen jauh dari jaminan. Mereka menginginkan nilai yang lebih baik dan pengalaman pembelian yang lebih dipersonalisasi. Nah, ada demokratisasi informasi untuk memberdayakan karyawan agar berpartisipasi dalam membuat keputusan, ciptakan komunikasi tanpa gesekan. Caranya dengan melakukan pertemuan mingguan untuk didiskusikan informasi yang diterima dari pihak eksternal secara langsung. Menerima informasi langsung dari sumbernya dapat membuat pengambilan keputusan lebih akurat. Yang satu lagi ada kecepatan konsep. Jeda waktu antara munculnya ide dan pembuatan prototipe semakin pendek. Oleh karena itu, peningkatan kecepatan membutuhkan inovator untuk mengembangkan proses, metode, dan alat baru yang sesuai dengan jangka waktu yang kian mendadak. Serta kemampuan inovator dalam bertransisi. Yang ketiga ada SDM yang dibutuhkan untuk menghadapi era VUCA.
Di era VUCA manajemen, SDM harus memfokuskan tidak hanya pada pengelolaan potensi yang dimiliki, tetapi juga membangun karakter diri sehingga tidak hanya pintar, berpengetahuan luas, dan unggul, tapi juga bertanggung jawab, etis, dan lebih tangguh dalam menghadapi era disrupsi. Selain meningkatnya hard skill, harus meningkatkan kualitasnya dengan memiliki soft skill, digital literasi, dan VUCA Prime dalam menghadapi era VUCA. Pemimpin masa depan perlu memilih keempat hal tersebut untuk menghadapi era VUCA. Nah, yang pertama ada vision atau visi. Dapat dibedakan antara seseorang pemimpin dan pengikut. Orang yang memiliki visi lebih besar akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bervisi lebih kecil. Yang kedua ada understanding atau pemahaman. Memiliki arti bagaimana kita paham akan perubahan dan hal-hal yang perlu disiapkan untuk menghadapi perubahan dengan baik dan benar. Yang ketiga ada clarity atau kejelasan, merupakan kemampuan seseorang melihat masa depan dengan jelas yang tidak dilihat oleh lainnya. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan yang sangat jelas mengenai apa yang sedang dibuat untuk mewujudkan visinya, namun sangat fleksibel dalam mewujudkan visi tersebut atau sangat adaptif. Yang keempat ada agility atau kelincahan, yang bermaksud dengan yang bermaksud adalah bagaimana setiap individu harus cepat tanggap dalam menghadapi perubahan, menghadapi tuntutan konsumen, dan perkembangan baru yang tiba-tiba muncul. Oleh karena itu, kita selaku sumber daya manusia yang akan terlibat dalam suatu organisasi atau perusahaan dalam dunia kerja yang akan menghadapi era VUCA. Peningkatan kualitas potensi dalam diri kita harus lebih ditingkatkan. Berbagai cara yang dapat kita lakukan dalam menghadapi era VUCA dapat mengadakan kegiatan dapat dilakukan, yaitu pelatihan, seminar, workshop, ataupun FGD. Aspek-aspek yang harus ditingkatkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut adalah soft skill terkait pembangunan karakter, kepribadian, dan komunikasi. Sedangkan di bidang hard skill yaitu ada digital teknologi yang menjadi pertahanan utama di era VUCA. Ini ada leadership yang dibutuhkan di era VUCA. Dalam menghadapi era tidak pasti seperti saat ini, VUCA, leadership yang dibutuhkan harus percaya diri dan terus mencari jalan untuk tidak terdisrupsi. Leadership harus bisa membawa energi dan kepercayaan kepada tim di organisasi. Sementara itu, Jimmy Sudirgo tahun 2020 mengemukakan 5 kriteria pemimpin di era VUCA yang jika diperhatikan kelimanya bertumpu pada agility atau kelincahan. Itu yang pertama ada people agility. Artinya harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan siapapun. Setiap orang diharapkan mempunyai kemampuan untuk membangun kerjasama yang baik antara individu lainnya. Change agility artinya harus memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan se-ekstrim apapun. Di era seperti sekarang ini, perusahaan atau organisasi membutuhkan SDM yang mampu menerima perubahan secara cepat dan mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Yang ketiga ada resolute agility. Artinya untuk memiliki kemampuan agar dapat bertahan di era VUCA harus mampu menghasilkan sesuatu dalam kondisi yang tak memungkinkan, karena pada dasarnya manusia mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Yang keempat ada mental agility, artinya harus mampu bertahan dalam tekanan mental apapun. Mental agility ini sangat diperlukan dalam bekerja. Sangat diperlukan SDM yang mampu bertahan dengan lingkungan yang berisi orang dengan mental emosi yang berbeda-beda. Yang kelima ada learning agility, artinya harus memiliki kemampuan memahami dan mempelajari hal baru dengan cepat.
Learning agility pun menjadi sesuatu yang wajib dimiliki agar mampu bertahan di era VUCA ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.